teman Hyunju menganggap nih bahwa Hyunju ini kayak dibully gitu loh sama member-member April yang lain. Tapi sedangkan nih si Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan bagi kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang April. Seperti yang kalian tahu, April ini kan ada something problem gitu. Katanya mereka ini dituduh menjadi seorang pengganggu kepada salah satu membernya, mantan member lebih tepatnya ya. Tapi di SP Media mengatakan bahwa mereka ini tidak melakukan apapun kepada member tersebut. Bagaimana kebenaran di balik hal itu? By the way, tahan dulu nih guys, sebelum kita ngebahas tentang mereka bersama-sama. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, sebelumnya nih ada dua orang sebenarnya. Yang pertama adalah orang yang mengaku sebagai adik dari Lee Hyunjo. Yang mana adik dari Lee Hyunjo ini mengklaim bahwa kakaknya yaitu Lee Hyunjo itu telah diganggu atau ditindas selama dia itu berkarir bersama dengan April. Hal itulah yang ngebuat dia ini atau Hyunjo ini itu tidak bisa bersama dengan April, sehingga dia pun memutuskan untuk keluar dari April. Adik ini mengklaim bahwa kakaknya ini berbohong gitu. Alasannya keluar dari April itu bukanlah dikarenakan dia ini memiliki masalah terhadap kesehatannya, tetapi dikarenakan dia ini diganggu oleh para member dari April sendiri. Itu yang ngebuat Lee Hyunjo ini memutuskan untuk keluar dari April. Dan setelah ada seseorang yang mengaku sebagai adik dari Lee Hyunjo, ada juga seorang OP, yang mana OP ini juga mengaku sebagai teman dari Lee Hyunjo dulu. Dan dia di sini juga menyertakan berbagai foto, yang mana foto itu menunjukkan dirinya bersama dengan Lee Hyunjo. Nah, teman dari Lee Hyunjo ini juga menuliskan nih guys bahwa Lee Hyunjo ini memang telah diganggu oleh para member dari April selama dia bergabung dalam grup tersebut. Di sini dia juga telah memberikan berbagai macam poin-poin, mulai dari Naeun yang katanya mengaku bahwa sepatu itu miliknya dia, padahal itu sebenarnya milik Lee Hyunjo. Lalu ada juga Somin yang mana katanya Somin ini sering kayak nindas Lee Hyunjo sendiri. Lalu ada juga siapa ya? Pokoknya banyak banget deh guys. Dan aku juga udah bahas di video sebelumnya, jadi aku nggak mau ngulang lagi hal itu di sini mengenai tuduhan yang diberikan kepada April di SP Media selaku agensi dari April sendiri. Itu telah angkat suara mengenai hal tersebut. Langsung aja kita perhatikan bagaimana klarifikasi dari DSP Media. Kebenaran yang pertama untuk masalah mengenai Jong So-min dan juga Lee Hyunjo. Nah, Jong So-min ini katanya telah menjadi trainee di agensi DSP Media ketika dia itu berusia 16 tahun. Mudah banget ya guys. Dan dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Dia bekerja keras sebagai leader dari April setelah dia debut. Tidak benar bahwa dia ini membenci ataupun menindas anggota manapun. So-min dan Chaewon itu juga merupakan seorang trainee yang bersama-sama selama 3 tahun. Dan mereka ini katanya sudah dekat. Jadi tidak ada alasan bagi Chaewon untuk menindas orang lain agar dekat dengan So-min. Yang kedua adalah masalah gelas, yang mana masalah gelas ini ada sangkut pautnya bersama dengan Naeun. Di sini agensi mengatakan bahwa ada sekitar 40 sampai 50 gelas yang berada di dalam asrama. Dan di sini para anggota telah meletakkan sup doenjang di salah satu gelas untuk dimakan oleh para anggota di agensi tersebut. Hyunjo mengatakan bahwa itu miliknya, dan Naeun pun langsung meminta maaf. Dan Hyunjo juga makan bersama kok dengan para member. Oke, itu yang dikatakan oleh agensi. Sedangkan kalau yang dikatakan oleh si OP ya, OP-nya bilang bahwa Naeun ini kayak menggunakan gelas, yang mana gelas ini merupakan gelas yang diberikan oleh nenek dari Hyunjo. Dan di saat Naeun ini menggunakan gelas tersebut untuk meletakkan something, I don't know, aku lupa apa yang dilalakin. Tapi intinya adalah Naeun ini katanya tidak meminta maaf kepada si Hyunjo. Tapi di sini pihak agensi mengatakan bahwa Naeun itu telah meminta maaf kepada Lee Hyunjo. Yang mana kalian percaya? Langsung aja komen di kolom komentar. Next, untuk masalah sepatu, yang mana sepatu ini juga ada masalah lagi bersama dengan Naeun guys. Agensi di sini mengatakan bahwa label itu membeli 2 pasang sepatu, yang mana sepatunya itu identik atau sama dengan para anggota dengan total 12 pasang. Jadi 4 anggota memiliki ukuran yang sama, dan hal inilah yang menyebabkan masalah dengan Naeun dan juga Hyunjo terjadi pada saat itu. Ada kesalahpahaman gitu guys. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah mengenai mengumpat anggota sebelum siaran. Itu tidak benar bahwa anggota tertentu diajak sebelum siaran. Berikutnya adalah mengenai mata pencarian mereka. Di sini pihak agensi memeriksa CCTV ruang pelatihan tempat Hyunjo mengklaim bahwa dia ini diintimidasi. Dan di sini pihak agensi memberitahu bahwa mereka juga membagikan ini dengan Hyunjo dan ibunya juga. Oke,
Lanjut yang berikutnya adalah mengenai manajer. Jadi seperti yang telah diungkapkan oleh si OP tadi ya, manajer ini kayak memiliki hubungan gitu ya, berpacaran dengan salah satu member April. Jadi dengan adanya kedekatan antara member ini dengan manajer tersebut, si manajer ini katanya menutup mata gitu loh guys, melihat apa yang terjadi dengan Hyunjo. Dan di sini pihak agensi menjelaskan bahwa memang benar bahwa anggota April ini dekat dengan manajer mereka yang selalu bersama dengan mereka ya selama 24 jam untuk 1 minggu. Berkencan dengan manajer adalah rumor dan juga tidak ada yang diam karena dia menyukai anggota tertentu. Lalu mengenai masalah saat menyapa Ibu Hyunjo. Nah, seperti yang telah diungkapkan oleh si OP, bahwa mereka katanya atau para member April ini kayak tertawa nih saat Ibu Hyunjo itu datang. Lalu di sini pihak agensi menjelaskan bahwa anggota April menyadari bahwa itu merupakan situasi yang serius dan menyapa tanpa suara karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan ini tuh merupakan kesalahpahaman saja. Dan sini pihak agensi menjelaskan sekali lagi bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap informasi palsu yang disebarkan. Ya harus diambil tindakannya karena secara tidak langsung ini juga sudah mencemari nama baik dari April. Yang mana sebelumnya banyak orang yang menganggap bahwa April ini merupakan grup yang sangat akur satu sama lain. Dan dengan adanya hal ini, banyak orang yang sekarang itu berubah pikiran gitu loh guys. Mereka di sini menganggap bahwa April ini cuma dekat di kamera doang gitu. Sedangkan dalam realitanya mereka tidak seperti itu. Dan tak hanya tentang klarifikasi tadi saja, DSP Media juga di sini telah membuat posisi resmi atas tuduhan nih guys bahwa mantan anggota Lee Hyunjo itu dibully selama aktif bersama dengan April. Nah, di sini pada tanggal 1 Maret, di sini pihak agensi menyatakan bahwa kami memberikan posisi resmi mengenai kontroversi baru-baru ini antara Lee Hyunjo dan juga member dari April. Agensi kemudian mengatakan bahwa Lee Hyunjo bergabung dengan perusahaan sebagai trainee aktris. Pada saat pembentukan April, Lee Hyunjo tetap ingin menjadi seorang aktris. Tetapi setelah proses persuasi, dia bergabung dengan sebuah kesepakatan antara dirinya dan juga keluarganya. Tapi Lee Hyunjo tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tim dengan setia atau sampai akhir gitu ya guys. Karena masalah fisik dan juga mentalnya. Jadi pada saat itu tidak hanya Lee Hyunjo tetapi ada juga anggota lain yang mengalami dampak yang nyata dan tidak berwujud dikarenakan konflik yang disebabkan oleh hal tersebut. Dan setiap orang telah mengeluh kesakitan melalui masa-masa sulit. Dan berdasarkan keadaan saat itu, jelas bahwa tidak ada yang dapat dianggap baik sebagai pelaku dan juga disebut sebagai korban. Tidak ada yang dapat dianggap seperti itu. Agensi kemudian melanjutkan bahwa pada akhirnya Lee Hyunjo menyatakan niatnya untuk meninggalkan April selama promosi Tinkerbell-nya. Dan di sini perusahaan itu telah membujuknya, tetapi dia bersikukuh untuk memutuskan keluar dari April. Dan selain itu juga ada seorang idol yang mana namanya adalah Hyun Young yang merupakan mantan member dari Ajax. Yang mana Hyun Young ini itu seperti kayak memberikan nasihat gitu loh guys kepada Hyunjo. Jadi dia sendiri itu telah membuat sebuah instastory di Instagramnya. Of course nggak mungkin ya di Instagram aku. Langsung aku bacain aja ya bagaimana postingan dari seorang Hyun Young. Saya sangat kesal tentang ini, jadi saya akan berbicara tentang fakta saja. Oke, ketika sesuatu terjadi pada kalian, seberapa sering kalian membicarakannya kepada teman-teman dari sudut pandang yang objektif? Bukankah manusiawi ingin mencurahkan rasa sakit hatimu saja dan tidak dapat bersikap objektif dan mengatakan kepada orang lain untuk melihat dari sisi lain? Hyunjo pasti kesal karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Dia pasti mengalami kesulitan, tapi hati anak-anak lain atau dalam kurung April, yang maksudnya adalah member-member April loh guys, semakin terkoyak. Hyunjo ya, maafkan aku ya, tapi mari kita katakan nih apa yang harus dikatakan karena kamu anak-anak kita. Oke, udah kayak buat anak aja ya. Maaf di sini aku agak salpo guys. Maksudnya adalah member-member April di sini sangat menyedihkan. Comeback serius lagi ya. Saat di DSP Media, saya menyaksikan proses pembentukan April. Anda tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan melewatkan latihan. Dan biasanya Anda ini tidak dapat mengikuti jadwal karena keadaan darurat, menjadi sakit dan lemah. Itu mungkin saja. Maka Anda harus segera mengatakan Anda ingin berhenti. Tetapi Anda ingin melakukan ini, sementara hanya ingin melakukan hal-hal yang mudah. Bagaimana Anda bisa melakukan hal itu? Ini bukan solo, tapi ini adalah grup. Ini adalah anak-anak yang berjongkok di ruang latihan dengan mata bengkak karena menangis. Mereka mencoba berkomunikasi dengan Anda, tetapi Anda tidak mau berbicara dengan mereka dan tidak mendengarkan. Anggota lebih sering berkumpul bersama dengan satu sama lain, seperti keluarga. Semua orang tahu bahwa Hyunjo adalah visualnya. Tetapi
Jika Anda tidak dapat mengejar ketinggalan, Anda seharusnya lebih bekerja keras daripada orang lain, tetapi sulit untuk melihatnya dalam diri Anda. Karena hanya postingan sepihak yang muncul, saya pikir semua orang harus tahu fakta sebenarnya. Siapa pemimpinnya, siapa pengamatnya, atau bahwa setiap orang adalah pelaku. Tolong berhenti mengatakan hal-hal semacam itu. Meski begitu, anak-anak berusaha keras untuk melindungi grup. Hyunju ya, Anda ingin bersinar sendiri, tetapi anak-anak mengutamakan grup dan juga penggemar. Karena semua orang masih muda, tidak dapat dihindari bahwa rasa sakit ini terlihat. Tetapi saat Anda menutup mulut dan juga telinga, Anda menjadi orang buangan, menjadi terbulikan. Mari berhenti mengendarai ombak dan juga menyakiti orang lain. Dan Somin yang ada di kelas sekarang, dia dongseng yang selalu bekerja keras tanpa cengeng. Bahkan ketika dia masih muda, saat dia menjadi pemimpin atau leader di April, dia memimpin tim untuk berlatih sambil menggigit bibirnya dengan kerja keras dan juga menahan air mata. Apakah bekerja keras itu merupakan kejahatan? Apakah Anda tidak ingin melihat anak-anak melakukannya dengan baik meskipun mereka mengalami kesulitan untuk sampai di saat ini? Tidak peduli apa yang Anda rasakan, Hyunju, saya mendukung hari-hari masa depan Anda. Saya harap tidak ada yang terluka mulai dari sekarang. Pada postingan story selanjutnya, Yoon juga meluruskan tanggapan netizen yang mengatakan bahwa ia menulis pesan tersebut karena tidak dekat dengan Hyunju. Di sini dia mengatakan, kalau orang mengatakan saya mengatakan ini karena saya tidak dekat dengan Hyunju, aku juga dekat kok dengannya. Oke, jadi kita sudah melihat bagaimana postingan yang sangat panjang banget dari seorang Yoon. Yang mana Yoon ini mengatakan bahwa dia ini dekat kok dengan Hyunju. Di sini dia itu tidak berniat gitu loh guys untuk memojokkan Hyunju. Tapi di sini dia itu pengen mengungkapkan apa sih yang dia lihat dari sisinya sendiri gitu loh guys. Jadi setiap orang kan punya perspektif yang berbeda-beda nih. Misalnya dari teman Hyunju nih. Teman Hyunju menganggap nih bahwa Hyunju ini kayak dibully gitu loh sama member-member April yang lain. Tapi sedangkan nih si Yoon ini menganggap bahwa sebenarnya Hyunju ini tidak terbulikan kok oleh member yang lain, tapi mungkin di sini mereka itu agak kurang dekat aja gitu loh guys. Karena Hyunju ini mungkin ya nggak tahu juga sih kenapa ya. Menurut apa yang dikatakan oleh Yoon tadi, aku sih dapat mengambil kesimpulan gitu bahwa member-member yang lain itu katanya sih dekat seperti keluarga gitu. Sedangkan kalau Hyunju ini katanya tidak demikian gitu, susah dihubungi juga gitu sama membernya. Intinya ini tuh konspirasinya cukup dalam banget. Yang dapat membuktikan hal ini, apa yang terjadi dengan mereka, itu menurutku adalah member dari April dan juga Hyunju. Mungkin mereka nanti dapat speak up ya, atau nggak bisa bertatap muka gitu ya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Aku rasa di sini memang ada kesalahpahaman, yang mana kesalahpahaman ini belum terselesaikan sampai sekarang. Ya kita harap semoga kasus ini juga segera tuntas. Kasian banget loh, April sekarang lagi naik daun. Dan juga Naeun itu kan lagi wow banget sekarang, bintangin drama yang populer, jadi model di mana-mana. Gila dengan adanya berita ini, wis parah banget. Apalagi Card nih ya, gila sih kasihan Somin nih guys. Somin itu udah training lama banget dari umur 16 tahun. Dia itu jadi leader di April. Habis itu dia juga pernah ngikutin supaya dapat menjadi member Kara waktu itu. Dan nama dari Card juga dipertaruhkan loh dari kasus ini. Jadi agensi DSP Media pasti di sini berusaha keras untuk membuktikan bagaimana kebenaran di balik semuanya. Karena di sini nama-nama artis dari mereka juga dipertaruhkan juga guys. Ya kita harap semoga semuanya dapat segera clear ya. Dan juga kita dapat melihat bagaimana kebenaran di balik semua itu. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.